Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kembali lagi aku share produktivitas aku di hari ke-11 produksi kue lebaran. Kali ini aku bikinnya malam hari, jadi mohon maaf cahayanya agak redup gitu ya. Ini aku mau bikin sagu keju. Sebagian teman-teman ada yang nungguin resep sagu keju ini dan proses pembuatannya ya. Jadi simak terus videonya sampai habis. Nah, di sini aku siapin margarin dan juga gula halus seperti biasa. Gula halusnya aku ayak. Untuk takaran dan resep lengkapnya nanti insya Allah aku sematkan di description box ya teman-teman. Nah, ini setelah tercampur seperti ini diaduk sampai si gula dan margarinnya itu menyatu gitu ya, menjadi adonan satu kesatuan, menjadi merata gitu ya. Jadi nanti di mixernya gampang. Sebenarnya sekali lagi aku mau tekankan, kalau nggak pakai mixer itu juga tetap jadi. Yang penting tuh tetap tercampur kayak gini nih. Nah, pakai spatula aja tuh udah bisa. Cuma kayak kita kayak ngaduk-ngaduk adonan bahan makanan biasa aja lah, nggak usah pakai mengembang gitu ya. Kemarin tuh ada yang banyak nanya gitu, kalau nge-mixer kue kering itu lamanya berapa gitu, berapa menit. Nah, sebenarnya kue kering itu kalau di mixer justru malah jangan terlalu lama ya teman-teman, ditakutkan nanti kue keringnya menjadi mengembang gitu. Nah, ini aku juga tambahkan juga kuning telur, lalu baku mixer ya si adonannya. Ini cuma sebentar aja sih, kayak cuma beberapa detik gitu. Di jualanku sendiri, kue kering sagu keju ini juga banyak peminatnya. Awal mula aku jualan sagu keju ini dikiranya itu rasanya seperti semprit. Terus ada beberapa customer yang nyoba, ternyata ketagihan. Setiap tahunnya itu orderan sagu kejunya bahkan bertambah terus. Karena memang sagu keju ini kan teksturnya yang ringan, gurih, lumer, crunchy gitu ya. Jadi perpaduannya khas antara manis dan gurih. Terus ini aku mixer sedikit lagi ya sampai si adonan ini tuh menjadi merata antara si telur, margarin dan juga gulanya. Sampai segini aja. Terus juga di sini aku mau tambahin keju yang sudah diparut. Untuk sagu keju di sini aku pakai keju edam ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau pakai keju cheddar juga boleh. Bebas aja gitu ya. Untuk ukuran keju tuh mau di mix atau mau pakai keju varian apa bebas aja, sesuaikan dengan selera, dan juga kalau yang mau jualan sesuaikan juga dengan harga jual. Oke, ini aku mixer lagi ya supaya lebih tercampur rata antara keju dan juga adonan basahnya. Nah, mulai tercampur rata seperti ini ya teman-teman, diusahakan tuh gulanya larut, margarinnya juga menyatu. Oke, setelah ini aku mau masukin santan instan sebanyak 60 ml ya teman-teman. Santan instan atau santan kental biasa juga boleh, yang fresh jauh lebih bagus, jauh lebih enak. Terus ini aku aduk lagi sebentar aja sampai si santannya itu merata dengan adonan basah atau adonan margarinnya, begitu ya, sebelum aku mau masukin si tepung sagunya. Membuat kue sagu keju ini sebenarnya gampang kok, kayak kita bikin adonannya konsistensinya itu sedikit seperti lidah kucing tapi agak padat gitu ya, seperti bikin kue semprit gitu teman-teman. Terus ini lanjut aku masukkan tepung sagunya perlahan, aku aduk sampai si tepung sagunya ini menyatu dengan si adonan basahnya gitu. Seperti biasa ya, basic bikin kue kering tuh rata-rata sama, step by stepnya pun cenderung sama gitu ya, langkah-langkahnya gitu. Terus ini aku aduk-aduk, terus nanti aku tambahin tepung sagunya sampai menjadi kesatuan yang bisa dicetak. Aku dengar dari beberapa teman-teman aku itu membuat kue sagu keju ini katanya agak sulit ya. Kira-kira tuh tantangannya di mana sih teman-teman, kesulitannya? Boleh nanti sharing-sharing di kolom komentar. Insya Allah kalau aku bisa jawab, aku jawab. Lanjut, ini aku mixer sedikit supaya tercampur rata aja gitu ya. Sebenarnya kalau pengen telaten pakai spatula aja juga udah bercampur gitu. Ini hanya untuk meratakan aja si adonan basah dan adonan keringnya, biar nggak ada adonan kering yang tersisa gitu, biar merata aja. Nah, seperti ini sudah jadi, tinggal diratakan. Terus hasilnya seperti ini. Lalu aku mau masukin ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Jadi nanti kan di spluit gitu ya, pakai cetakan spluit. Jadinya aku biar gampang dimasukin ke dalam plastik segitiga. Nah, ini tuh resepnya aku cuma bikin sedikit, tapi kalau teman-teman pengen bikin banyak, boleh ya, nanti dikalikan aja gitu resep di deskripsinya gitu.
Nah, ini aku masukin semuanya ke dalam plastik segitiganya. Kue sagu keju ini untuk tingkat keawetannya cukup lebih pendek ya dibandingkan dengan kue kering lainnya. Jadi bisa disesuaikan produksinya. Nah, aku pakai spluit yang seperti ini ya teman-teman, tapi bebas aja sih teman-teman mau pakai spluit yang model apa, tergantung selera aja. Nah, ini aku ambil plastik segitiga atau piping bagnya lagi, aku masukin si spluitnya, terus digunting ujungnya ya untuk memudahkan si adonannya keluar dari cetakan. Oke, seperti ini. Lanjut, si adonan yang udah aku masukin ke dalam piping bag dimasukin lagi ke dalam plastik segitiga yang udah aku kasih cetakan atau spluit, dan kita tinggal cetak aja si sagu kejunya ke dalam loyang. Nah, aku nyetakinnya biasa aja sih, kayak kita nyetakin kue semprit ya. Seperti ini aja, kayak bikin apa tuh modelnya, kayak bunga ya, sama aja sih. Seperti kita kayak bikin hiasan buttercream itu loh teman-teman. Nah, seperti ini ya cara nyetaknya. Nah, ini ditata seperti biasa di dalam loyang, urutannya kayak kita nyetak kue semprit aja gitu ya teman-teman. Seperti ini, kue sagu kejunya nanti dipanggangnya nggak lama kok, jadinya lumayan cepet gitu ya produksinya. Dan membuat kue sagu keju ini menurut aku nggak terlalu capek sih, karena memang cuma cetak-cetak aja. Cuman memang untuk adonan yang aku bikin sekarang ini nanti hasilnya tuh cuma dapat 2,5 atau 3 toples gitu loh teman-teman. Jadi nggak banyak ya. Kalau pengen banyak tuh langsung beberapa kali resep gitu dikalikan aja. Karena di sini aku mau share aja ke teman-teman, jadi bikin sedikit karena siangnya aku udah produksi yang lumayan banyak, cuman nggak ke record. Berhubung ada beberapa customer aku yang minta pengiriman kue sagu keju ini di awal dan di pertengahan Ramadan gitu, jadi aku bikinnya dari sekarang. Nah, dilanjutkan sampai habis aja ya teman-teman, nyetakin si kue sagu kejunya ini, karena ini sebenarnya nggak banyak kok. Hasilnya cetakannya seperti ini ya teman-teman, saat aku menggunakan split atau cetakan yang tadi rapi. Menurut aku sih nanti dipanggang hasilnya tidak akan melebar, jadi tetap seperti ini, cuman agak mengembang sedikit ya, karena memang sagu keju itu kan teksturnya ringan. Oke, ini siap dipanggang di dalam oven tangkring seperti biasa, karena aku punyanya oven tangkring dengan suhu sedang. Untuk lama pemanggangannya nggak aku menitin ya teman-teman, jadi sampai matang aja, karena aku kebiasaan gitu kalau manggangan dibalik itu ya, nanti dioper loyangnya, terus hasilnya seperti ini setelah matang. Agak kecoklatan, karena memang setiap aku bikin sagu keju itu diusahakan dipanggangnya agak lama supaya tingkat keawetan si kue ini menjadi lebih lama gitu. Kalau putih itu nanti beberapa hari aja tuh udah agak melempem gitu ya teman-teman. Jadi biar awet dipanggangnya seperti ini, terus tekstur si keju edamnya juga kelihatan bintik-bintik gitu ya. Ini enak banget teman-teman, bisa sajikan untuk menu lebaran di rumah dan juga untuk jualannya. Ini beberapa kue yang udah aku produksi, masih kurang banyak sekali ya teman-teman. Ada beberapa juga yang sudah diambil oleh customer aku. Sampai di sini dulu ya video aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.